Haleluya, puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami senang sekali bisa hadir kembali pada malam hari ini di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk berbagi di dalam kehidupan, untuk bersaksi tentang kuasa, kasih daripada Tuhan Yesus yang telah dinyatakan kepada hidup kami. Dan pada malam hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, dan sebentar lagi beliau akan bersaksi buat kita semua. Ya, seperti yang saya selalu sampaikan bahwa program ini bukan untuk menunjukkan ada satu agama yang hebat, tetapi program ini adalah menunjukkan untuk menyatakan kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menciptakan semua kehidupan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bagaimana Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang benar-benar real itu telah bekerja di dalam kehidupan berbagai manusia dengan berbagai latar belakang, sehingga mereka diubahkan, dijamah oleh kuasa, dan diubahkan oleh kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan seorang narasumber yang tadinya hidup bergelimang dengan lumpur dosa, ya segala macam dosa sudah dikerjakan. Nah, kita akan dengarkan secara lengkap dari beliau bagaimana Tuhan Yesus menjamah sehingga kekasih ini atau narasumber ini bisa berubah secara total, dan bahkan pada malam hari ini bersedia untuk hadir menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, kita tidak akan berlama-lamaan, kita akan sambut Ibu Yuni. Selamat malam Ibu Yuni. Selamat malam Pak, Salam. Ya, shalom, selamat malam Ibu, puji Tuhan, apa kabar? Baik, puji Tuhan Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, kami senang sekali Ibu bisa hadir untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu, bagaimana Tuhan Yesus hadir. Ibu tadinya tidak mengenal Tuhan, bahkan sama sekali tidak tahu tentang Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada Ibu, dan kemudian Tuhan Yesus melepaskan Ibu dari belenggu-belenggu kenajisan-kenajisan dosa yang begitu kuat mengikat Ibu pada waktu itu. Nah, Ibu bisa ceritakan secara lengkap, mulai dari latar belakang Ibu, dari agama sebelumnya, terus kemudian bagaimana Ibu berjumpa dengan Tuhan, dan Ibu mengalami kuasa dan perubahan yang luar biasa. Oke Ibu, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ibu Yuni. Silakan Ibu. Halo, salam semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin bersaksi hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Yusuf karena memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Saya berlatar belakang agama Muslim, tetapi bukan Muslim yang baik. Dan ketika saya masih kecil, saya sudah ditinggal kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya bercerai dan mereka kawin lagi dan mereka hidup bersama keluarga mereka masing-masing. Sehingga saya hidup dengan buyut saya yang ada di Malang. Saya berasal dari Malang. Ketika saya dewasa, saya tidak mendapatkan kasih sayang. Sejak kecil pun tidak. Disitulah ada iri hati dan juga sakit hati, semuanya ada, lengkap di sana. Ketika saya besar, saya pun menjadi seorang pemberontak dan tidak suka diatur, bahkan berbuat dosa apapun, berzina dan juga percabulan, pergi ke dukun, itu saya lakukan. Kalau dulu orang-orang di kampung saya itu tahu semua bahwa saya ini anak yang bobrok, anak yang tidak baik, semua sekampung itu tahu. Pada waktu itu
saya, mempunyai seorang cowok gitu kan. Terus, cowok itu pada malam hari itu, ke rumah saya, eee, dan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Terus orang di kampung saya itu mengepung rumah saya dan juga menggerebek gitu ya, kalau di kampung kan sering ada yang digerebek gitu. Jadi waktu itu bapak dan ibu saya itu tidak ada di situ, saya sendirian dan orang-orang sekampung itu pada marah sama saya. Dan mereka bilang, "Kamu harus membayar, batu 1 truk gitu untuk buat jalan, untuk bayar itu karena perbuatanmu yang tidak baik itu." Jadi saya berpikir, dari mana saya dapat uang untuk beli batu, karena makan pun seringkali, kekurangan. Karena orang tua saya itu orang miskin gitu kan, hidup bersama buyut yang tidak punya uang gitu. Jadi dari mana saya dapat uang ketika itu? Saya ketakutan ketakutan nggak ada saudara, nggak ada orang tua, cuma ada buyut yang sudah tua. Jadi pagi-pagi benar itu setelah kejadian itu, saya pergi dari rumah, saya minggat dan tidak tahu kemana. Saya cuma ya ke rumah teman, apa, teman laki-laki, dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain. Jadi sudah hidup saya itu kacau banget. Lama-lama saya kenal dengan minuman keras, dengan rokok, dan hidup nggak karuan. Saya tahu bahwa itu dosa. Bagi umat muslim pun percaya bahwa berbuat cabul, berbuat zina itu adalah perbuatan dosa dan kalau mati pun harus ke neraka, masuk neraka. Jadi dalam hati saya, gimana saya bisa untuk bertobat? Saya tidak bisa bertobat. Semakin saya jauh bersama dengan laki-laki, saya hanya bisa eh, berbuat zina saja, berbuat zina terus tanpa ada pertobatan. Tapi hati saya ini ingin sekali bertobat karena saya takut dengan dosa, takut dengan neraka. Saya nggak mau kalau mati nanti masuk ke neraka. Tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Saya sering juga ke diskotik dan beli obat ekstasi, ya segala macam seperti itu. Setelah dan saya tidak pernah kenal yang namanya orang Kristen. Saya tidak pernah mengenal, saya tidak pernah punya teman orang Kristen. Jadi saya tidak tahu bagaimana kekristenan atau bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya. Setelah saya kenal dengan suami saya yang sekarang ini, dia itu orang Kristen. Saya tanya, karena di Indonesia, kalau kita kawin atau nikah di Indonesia, harus nikah secara satu agama. Tidak boleh 2 agama. Jadi, saya tanya sama suami saya, "Maukah kamu masuk Islam?" Gitu kan. Tapi dia tidak mau. Dia bilang, kamu masuk Kristen tapi secara di atas kertas saja, tidak usah percaya, katanya dia. Karena dia itu orang Kristen, tapi Kristen KTP, bukan Kristen yang benar-benar juga. Setelah itu saya di Bali untuk mengurus surat-surat pernikahan
Dan di situ saya bertemu dengan wedding organizer. Dan saya mau dibaptis karena saya ingin surat baptis pernikahan di gereja harus mempunyai surat baptis gitu kan. Jadi oke, saya pikir di atas kertas saja nggak apa-apa gitu kan. Saya pikir begitu. Tapi ternyata tidak. Tuhan ingin saya mengetahui kasih-Nya Tuhan. Pada hari Minggu itu saya ingin ke gereja. Terus saya melihat ada seekor ulat bulu yang besar sekali. Dan saya berteriak. Saya bilang, "Oh, tolong, ini ulat bulu besar sekali." Terus ada seorang bapak yang datang ke saya, "Wah, mau kemana ini, Ibu?" "Mau ke gereja, Pak." "Saya mau baptis." Maaf, saya tadi tidak bilang karena wedding organizer yang saya temui itu, dia bilang saya harus membayar 3 juta untuk baptis. Jadi saya bilang, untuk baptis harus bayar uang. Saya kan harus ganti agama saya. Kenapa harus bayar? Saya bilang. Nggak maulah, saya nggak mau ikut yang ini, wedding organizer ini. Saya pergi aja lah ke rumah teman saya di Bali tuh yang punya salon. Saya ke situ langsung duduk di sebuah teras, ada ulat bulu besar. Saya geli melihatnya, saya jijik melihatnya. Saya teriak, "Oh, tolong," gitu kan. "Tolong matiin ulat ini, Pak." Saya bilang begitu. Ada seorang bapak yang tanya, "Mau kemana?" katanya, "Bu." "Jangan, jangan dimatiin ini, ulat bulu ini, biarkan hidup kembali." Dia taruh ulat bulu itu di atas pohon dan merambat. Saya bilang, "Saya mau ke gereja, Pak, tapi saya tidak mau karena saya harus membayar 3 juta untuk dibaptis." "Ikut saya saja, Bu," katanya bapak ini, "ikut saya saja. Saya ada teman di gereja yang saya kenal, orang Medan, namanya Bapak Agustinus Siahaan." Jadi waktu itu saya langsung aja ikut bapak ini ke gereja. Terus di gereja itu saya melihat orang-orang itu sukacita gitu kan, "Shalom, selamat hari Minggu," gitu, "Apa kabar?" Yang mana saya ini tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu. Terus saya bilang, "Saya mau dibaptis, Pak, karena saya sebentar lagi mau menikah," saya bilang gitu, "saya perlu surat baptisan." Kata bapak itu, bapak gembala bilang, "Tidak semudah itu, Bu, harus belajar dulu, harus tahu tentang Tuhan Yesus." "Oke, Pak, saya iyakan saja karena saya mau tahu itu." Karena saya juga mau tahu bagaimana sih sebenarnya Tuhan Yesus itu yang orang Kristen sembah itu bagaimana gitu kan. Terus setelah hari Minggunya lagi, saya ke gereja, Bapak Agustinus Sihaan ini berkhotbah tentang perempuan yang berbuat zina. Itu di Yohanes 8. Boleh dibacakan, Pak, atau saya baca sendiri? Ya, boleh. Nanti kita bacakan ya, Ibu. Kita tampilkan dulu ayatnya. Iya, Yohanes 8. iya. Ya. Yohanes 8 ayat berapa, Ayat Bu? pertama, Pak, yang itu cerita tentang berbuat zina itu. Oh ya. Ya, sebentar ya, Bu. Kita tampilkan ya. Yohanes pasal 8.
Bentar ya teman-teman ya, kita admin lagi coba tampilkan. Oke. Saya bacakan. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Ya. Dari situ saya melihat bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi saya karena selama ini saya tidak merasa dikasihi seorang pun karena kasih manusia itu saya tidak merasa, bahkan ibu saya, bapak saya tidak merasakan kasih sayang. Tetapi setelah saya mendengar perkataan ini dari seorang pendeta, saya tersungkur dan menangis bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi saya, bahwa masih ada Tuhan yang mau menolong saya. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar-benar ajaib, kasih-Nya itu sungguh ajaib. Kasih-Nya itu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak mau meninggalkan orang berdosa. Saya juga pernah bekerja di Timur Tengah. Saya tidak mau menyebutkan negaranya. Dan saya kira kalau saya ke sana, mungkin saya bisa bertobat. Karena di sana saya akan memakai jilbab dan juga memakai cadar segala macam. Tetapi itu tidak menolong. Malahan saya bertemu dengan banyak laki-laki yang buaya darat. Mereka memakai baju yang seolah-olah beragama, tetapi tidak. Mereka malah membuat saya semakin sedih, semakin hidup saya itu terpuruk. Tetapi tidak dengan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak akan membiarkan mereka, orang-orang percaya itu tergeletak jatuh. Tuhan pasti menolong. Sampai sekarang keluarga saya masih Islam, masih Muslim, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka juga. Saya berdoa untuk Bapak dan Ibu saya, juga keluarga saya, semuanya. Bapak Yusuf? Iya. Iya. Bu Yuni? Iya. Ya, gimana Bu? Ya,
Kiranya seperti itu aja, Pak, ya? Oke, oke, ya. Iya, luar biasa ya. Iya, ya. Jadi sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyelamatkan, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa melepaskan manusia dari ikatan-ikatan dosa. Ikatan dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tapi itu ikatan. Ibu Yuni tadi mengatakan punya niat untuk berjuang keras, bisa lepas daripada ikatan-ikatan dosa, ikatan perjinahan, ganti-ganti pasangan, terus kemudian terikat dengan narkoba dan segala macam lembah-lembah kekelaman, lembah hitam. Tapi bukan narkoba, tidak ada Pak, satupun ekstasi. yang mampu melepas. Oke. I'm sorry. Sorry, Pak. Halo? Oke, sebentar Ibu. Ini lagi ada gangguan di sini, sebentar ya. Oh, I'm sorry. Mungkin ini aku yang itu ya. Bukan, kita di sininya, Bu. Oh, oke. Sebentar. Kita sambungkan lagi ke Pak Yusuf. Ya, maaf teman-teman, tadi ada gangguan sinyal, jadi saya sempat terputus dari connecting dari link yang ada. Ya, itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi Tuhan Yesus bukan saja mengasihi manusia, tapi dialah yang berkuasa untuk melepaskan, membebaskan manusia dari semua ikatan dosa yang sangat menyiksa kehidupan manusia itu sendiri. Ibu Yuni adalah satu contoh yang real, satu contoh yang sangat nyata. Bagaimana hatinya menjerit, dia ingin dilepaskan dari ikatan dosa, tapi dia tidak berdaya. Dia tidak berkuasa, dia tidak mampu, ya, dengan tata cara agamawi yang dia coba lakukan, tapi tidak berhasil. Ya. Itulah sebuah kehidupan yang real, sebuah kehidupan yang nyata. Bagaimana hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Ya, karena memang Dia yang menciptakan kita. Dia tahu hati kita. Dia tahu kerinduan kita. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Dialah yang berkuasa untuk melepaskan itu. Dan satu lagi, ikatan itu kan ikatan setan yang mengajar manusia untuk berbuat jahat, berbuat zina, berbuat segala macam kejahatan, narkoba dan lain-lain. Itu setan punya pekerjaan. Setan yang mendorong manusia sehingga manusia kecemplung ke dalam dunia seperti itu. Dan kalau manusia sudah masuk ke situ, manusia sudah terikat, tidak berdaya untuk keluar, tidak mampu, kekuatan manusia tidak mampu. Ya, kekuatan nabi-nabi tidak akan bisa. Kita sudah tahu ceritanya, Daud sendiri pun tidak berdaya pada saat dia sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia tidak bisa keluar dari situ. Kenapa? Karena dia hanya manusia. Tapi yang bisa melepaskan itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya teman-teman dimanapun Anda berada, saya mengasihi Anda semua. Saya mengasihi Anda semua. Di sini kesaksian program ini hadir untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus bukan saja mengasihi, tapi Dia sanggup untuk melepaskan kita semua dari semua belenggu dosa, dari semua kenajisan-kenajisan yang begitu mengikat manusia selama ini. Dan pada saat Tuhan Yesus kita izinkan hadir di dalam hidup kita, maka hidup kita akan berubah. Ya, kita kalau sudah di dalam Tuhan Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, kita kalau misalnya ada sebuah kesalahan yang mau menempel di dalam hidup kita, itu Roh Kudus akan langsung berbicara di hati kita. Sesuatu akan terasa di dalam hidup ini, bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Ya,
Tuhan Yesus Ya, sungguh Pak. ajaib, Tuhan Yesus Ya. sungguh luar biasa yang telah mengubahkan kehidupan daripada Ibu Yuni. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Ya, pada malam hari ini, ya itulah sebuah realita. Begitu ajaibnya Tuhan Yesus itu. Ya, mungkin ada yang sementara di lembah yang sama, di dalam kenajisan yang sama, di dalam ikatan yang sama. Mungkin Anda sudah berjuang, kepengen lepas, tapi tidak bisa, terikat lagi. Ya karena itu setan yang membelenggu manusia. Bagaimana manusia bisa lepas dari situ? Harus ada satu kuasa yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia, yang jauh lebih besar daripada kekuatan setan. Itulah yang bisa melepaskan. Itu kekuatan Tuhan. Nah, kalau Ibu Yuni bisa terlepas dari ikatan seperti itu, sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman. Itu perbuatan tangan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan seorang Ibu Yuni. Sungguh luar biasa ya, kami semua sangat diberkati Ibu. Jadi pada waktu Ibu mulai jatuh di dalam dosa perzinahan itu pada saat usia berapa, Bu? SMA, Pak ya. 18-an. Sekarang SMA 40 ya? sudah. Iya. Oh, gitu ya. Jadi mulai dari SMA Ibu sudah mulai jatuh di dalam dosa perzinahan kayak begitu ya, seks bebas gitu ya, Bu? Iya, Pak. Dan Iya. tidak ada yang respect sama saya itu sama sekali. Tidak ada. Tidak ada orang yang ya seperti itu. Jadi setelah bertemu dengan Bapak itu dan melihat ulat bulu itu, ternyata cerita itu Tuhan kasih tahu tidak lama ini bahwa itu dari ceritamu, Yuni. Ulat bulu itu seperti kamu, semua orang jijik, semua orang takut. Tetapi Tuhan tidak membunuh, Tuhan memberikan hidup. Tetap ulat bulu itu hidup sampai dia akan jadi kupu-kupu yang cantik gitu kan. Seperti itu Tuhan berikan. Jadi dulu itu saya tidak tahu cerita dari ulat bulu itu sebelum Tuhan kasih tahu tidak lama ini. Begitu. Iya, Ibu. Jadi berapa lama Ibu terikat dengan dosa-dosa seks bebas kayak begitu, Bu? Dari SMA sampai tahun 2006 ya, Pak ya? Sampai 2006, waduh lama 95 juga ya. ya. Berarti 95. Ya. Iya. 95 sampai berarti 10 tahunan ya, Bu ya? Iya, Pak. Coba Ya, 10-11 tahun. kalau seandainya saya masih percaya di agama saya yang dulu tidak ada penebusan dosa, maka dosa saya itu sudah berkarat-karat ya. Bagaimana saya harus menebus dosa saya sendiri? Saya tidak bisa. Mau tidak mau saya harus masuk ke neraka. Tetapi saya menemukan Tuhan Yesus yang menolong saya, Tuhan Yesus yang mati bagi dosa saya di kayu salib. Darahnya yang menebus dosa-dosa saya. Sehingga biarpun dosa saya merah seperti kirmizi, Tuhan Yesus membasuhnya seputih seperti salju. Seperti itu yang berada di Alkitab. Jadi saya menemukan Tuhan Yesus seperti menemukan kehidupan yang baru, sesuatu yang saya harus bersyukur setiap hari karena saya menemukan Tuhan. Karena bukan saya yang menemukan, tetapi Tuhan yang menemukan saya. Amin. Iya. Saya bersyukur Itu sebabnya sekali, dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya. Jadi Ibu Yuni adalah Ibu Yuni yang baru. Ibu Yuni yang lama sudah mati bersama Tuhan Yesus, sudah dikubur di dalam baptisan, dan sekarang sudah menjadi manusia yang baru. Luar biasa, Ibu. Ya, Bu, bisa dicerita sedikit, Ibu? Jadi waktu Ibu mulai terikat dengan seks bebas itu, terus kemudian merambah naik ke narkoba ya, Bu ya? Ekstasi, Pak, bukan narkoba. Ekstasi. Ya. Ya. Ya.
sama ekstasi, minuman keras dan minuman keras. juga merokok, ya seperti itu. Jadi ekstasi, Ibu mulai kapan itu, Bu? Mulai terikat dengan hal-hal seperti itu? Sekitar tahun 2004-2005, Pak ya. 2004, Ekstasi, ya. 2004, 2005 ya? Iya, ekstasinya nggak dari dulu. Dulunya cuma alkohol dan Rokok, juga minuman, merokok. Ya, merokok. Ya. percabulan. Percabulan ya? Kalau dulu Ya. orang membicarakan saya seperti itu, saya akan sakit hati, maksudnya malu gitu kan. Tetapi sekarang saya ingin menceritakannya sendiri karena saya sekarang sudah ditebus Tuhan. Bukan saya yang dulu, tetapi saya yang baru. Jadi cerita lama itu sudah di belakang saya. Iya. Saya bangga sekali mempunyai Tuhan. Saya bahagia sekali mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mau mendengar keluh kesah kita. Betul. Dan pertolongannya itu sungguh ajaib di dalam kehidupan saya sampai saat ini. Iya. Yes. Amin, luar biasa Ibu ya. Jadi ya memang saya perlu tambahkan sedikit kepada teman-teman ya. Kenapa kalau dulu Ibu Yuni malu kalau diceritakan atau diomongin seperti itu? Karena memang setan yang menguasai Ibu Yuni. Nah, setan itu tidak mau dibuka kedoknya. Setan itu tidak mau diceritakan jati dirinya. Makanya Ibu Yuni karena berpikiran bersama setan pada waktu itu, pikirannya dikuasai setan, akhirnya kalau orang mau coba ngomong itu pasti dia akan marah. Bukan hanya malu, dia akan marah dan dia akan coba untuk berusaha paling tidak mengcounter atau menyangga, atau kalau perlu mungkin diajak ribut gitu. Ya, itulah kehidupan lama. Tapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, setelah menerima, bukan hanya percaya, tapi Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan Ibu Yuni, sesuatu perubahan terjadi. Nah, kenapa Ibu Yuni sekarang mau menceritakan? Karena dengan tujuan untuk menelanjangi bahwa kehidupan yang seperti itu, kehidupan dengan ekstasi, dengan pelacuran, dengan percabulan, dengan iya Bu, artinya sama itu. Iya. Itu apa? Itu menunjukkan Ibu Yuni sekarang ingin menelanjangi, itu semua setan. Itu ikatan setan. Dan manusia tidak bisa lepas dari situ. Manusia cuma tahu bahwa berzina itu tidak baik. Percabulan tidak baik. Pelacuran tidak baik. Bahkan banyak orang yang tadi sudah disampaikan, yang dengan atribut-atribut keagamaan, terus bersuara, berbicara tentang kesucian, tapi hidup di dalam kenajisan. Bahkan Ibu Yuni adalah salah satu menjadi istilahnya alat mereka pada waktu itu. Karena apa? Karena yang ada di dalam pikiran mereka cuma jubah aja, jubah keagamaan, tapi kehidupan begitu najis, dipenuhi dengan roh percabulan. Nah, inilah yang kami program ini untuk menelanjangi kuasa setan supaya kita semua bisa melihat, kita semua bisa mengenal. Oh, kalau cara hidup seperti ini berarti setan ada di dalam mereka. Cuma mereka selalu bersembunyi, yang namanya setan selalu menutupi diri, bahkan selalu membela diri. Itulah sebabnya selalu saya katakan, kita di dalam hidup ini kita harus cari kebenaran. Ya, jangan cari pembenaran, teman-teman. Ya, carilah kebenaran. Karena kalau kita cari pembenaran, kita akan selalu ingin membela, merasa diri benar, tapi sebetulnya kita belum menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuni, kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bu, mungkin Ibu bisa cerita sedikit supaya bisa lebih jelas percabulan yang Ibu maksudkan tadi seperti apa, Bu? Ya. Boleh nggak, Bu, Ibu ceritakan sedikit supaya menjadi jelas dengan teman-teman? Berzina. Oh, gitu ya, dengan berzina gitu ya? Ya, hubungan seks begitu. Terus Hmm. juga ke dukun.
Karena waktu Gitu. mau berangkat ke negara yang saya mau tuju itu, mau bekerja, saya pergi ke dukun dulu supaya Nah gitu. supaya dapat majikan yang baik, supaya tetapi bukan majikan yang baik yang saya dapat, majikan yang Iya, iya. bobrok yang nggak karu-karuan. Iya. Jadi perdukunan dan segala macam itu tidak bisa menolong kehidupan saya, malah Hmm. Semakin tetapi rusak ya, sekarang Bu? semakin rusak. Tetapi sekarang saya mempunyai keluarga yang baik, suami yang baik, mertua yang baik. Jadi dari semenjak saya kecil menerima penghakiman dari orang-orang sekitar dan juga tidak menerima kasih sayang dari orang tua, itu dikembalikan Tuhan saat ini. Seperti mertua saya, keluarga dari suami saya itu semua baik. Tidak ada satupun yang jahat gitu, tidak ada. Dan juga orang-orang yang bekerja dengan saya, teman-teman sekerja saya itu seperti saudara sendiri, seperti orang tua sendiri. Bahkan mereka apa? Saya agak lupa ini, Pak. Iya, iya. Mengucapkan bahwa saya ini seperti anaknya gitu, my little girl. Oh, iya, 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 iya. Dia bilang my little girl gitu, kalau di my little sweet girl gitu kan, kalau nyebut nama saya itu seperti itu. Jadi seperti itu bukan dari saya gitu, bukan dari saya sendiri yang bekerja seperti itu. Saya percaya bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di dalam saya. Bahwa Roh Kuduslah bahwa Tuhan Yesus yang menempatkan saya di tempat ini dan mempertemukan suami saya yang baik itu sampai saat ini kami ya baik-baik saja, tidak ada perzinahan di luar nikah, tidak ada, kami baik-baik saja. Ya. Puji Tuhan Dan ya. anak-anak juga. Berkat-berkat itu ada Amin. dalam anak-anak kami Amin. juga. Yes. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya, Bu ya. Jadi waktu Tuhan Ibu kerja di Yesus. satu negara itu ketemu dengan majikan yang istilahnya mengajak untuk free sex begitu. Pada waktu itu Ibu juga istilahnya nyambut juga ya, Bu ya? Iya, Pak, karena saya juga terikat dengan dosa kan. Jadi ketemunya orang berdosa, sama. Ya, ya, ya. Ya. Oke, Bu. Jadi begitu Ibu setelah Ibu terima Tuhan Yesus, itu bagaimana, Bu? Semuanya berubah, dilepaskan Tuhan, seperti itu? Iya, semuanya berubah total, tetapi tidak dengan satu hari saja. Tetapi Tuhan itu berbicara, Roh Kudus itu berbicara dalam hati setiap hari. Saya diubahkannya. Iya, 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 Diubahkannya iya. setiap hari, Pak. Ya. Iya. Jadi Oke, Bu. sekarang Ya, gimana? saya merasa Silakan, Bu, bahwa silakan. sekarang ini saya merasa bahwa ya Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik. Baik dalam Iya, iya. kehidupan saya, pekerjaan diberikannya, segalanya Tuhan beri, Pak. Jadi saya ingin bersaksi di sini. Saya tidak ingin berada dalam zona nyaman setelah ditolong Tuhan dan saya diam. Saya tidak mau. Saya ingin bersaksi dan semoga orang di luar sana yang masih terikat dengan dosa perzinahan, dengan percabulan, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang masih mengasihi mereka, ada Tuhan yang ingin menolong mereka. Biarkan mereka kembali kepada Tuhan, seperti itu. Iya. Iya, luar biasa ya, Bu ya. Ya, dan sebelum kita masuk ke diskusi dengan teman-teman, pada malam hari ini saya punya teman yang luar biasa, ya, yang akan menyapa Ibu juga, mungkin Ibu kenal orangnya. Ya, kita sambut beliau. Ya, sebentar ya, kita lagi ini coba sambungkan dengan seorang teman yang luar biasa, mungkin Ibu kenal. Beliau juga ingin menyapa Ibu.
Beliau juga sama-sama dari Malang, Ibu. Ya, sebentar ya. Kita coba sambungkan dulu. Ya, itulah karya Tuhan yang begitu luar biasa ya, begitu ajaib, begitu sempurna, yang sudah membebaskan orang-orang yang terikat dengan dosa, yang hidup di dalam lembah kenajisan. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah hadir dengan memberikan penghukuman. Tuhan Yesus kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang sangat baik, ya. Orang-orang ahli Taurat pada waktu itu datang, kenapa mereka mencobai Tuhan? Karena di dalam pikiran mereka memakai jubah keagamaan ahli Taurat, jubah panjang, jubah putih, ya, dengan segala atribut kelengkapan, atribut keagamaan, agama Yahudi. Mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, ini perempuan ketangkap berzina. Pandai sekali, kalau yang namanya yang begitu-begitu pandai sekali mereka menghakimi. Menurut Tuhan apa yang harus dilakukan? Ya, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Menurutmu kita harus apakan dia? Karena menurut hukum Musa, dia harus dilempar batu. Dia harus dihukum mati. Ya. Atribut keagamaan. Keagamaan itu membawa nama Tuhan. Tapi di dalam pikiran mereka, pikiran yang penuh dengan kebencian. Pikiran yang penuh dengan hal-hal yang ingin mengorbankan siapapun yang ada di depan mereka. Apalagi perempuan yang berbuat zina. Ini harus dihukum mati. Bagaimana pendapatmu? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, firman Tuhan ini adalah yang sempurna. Tuhan berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dan perempuan yang berzina itu adalah targetnya Tuhan. Targetnya Tuhan, saudaraku. Sehingga pada waktu Tuhan berjumpa dengan orang berdosa seperti itu, Tuhan ingin menyelamatkannya. Bukan Tuhan ingin membunuhnya, bukan Tuhan ingin menghakiminya. Makanya Tuhan berkata dengan satu perkataan, dengan satu kalimat, Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang paling pertama melemparkan batu. Apa artinya itu? Artinya bahwa Tuhan Yesus memberi pengampunan kepada perempuan yang berzina ini. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus tidak menghendaki bahwa perempuan ini binasa. Tuhan Yesus tidak menghendaki perempuan ini dilempar dengan batu. Tuhan Yesus tidak menghendaki dia mengalami kematian pada saat itu. Karena Tuhan itu lautan kasih. Dia sangat baik. Dia mengasihi orang yang berbuat zina. Dengan tujuan supaya setelah kita diselamatkan, kita jangan berbuat dosa lagi. Itulah Tuhan yang baik, ya. Jangan salah dimengerti. Jangan nanti kita berpikir, oh di dalam Tuhan Yesus kita berbuat dosa enak-enak saja. Yang penting nanti sebentar lagi diampuni. Jangan Anda permainkan Tuhan, ya. Kalau Anda lebih hebat dari Tuhan, nah silakan Anda lakukan itu. Tuhan Yesus itu jangan dipermainkan, saudaraku. Dia datang mencari orang berdosa, dia mengasihi orang berdosa. Tapi kalau dia sudah tebus kita, jangan kita bermain-main dengan dosa. Ya, itu namanya orang tidak tahu berterima kasih. Itu namanya orang tidak tahu balas budi. Itu namanya apa? Manusia memang benar-benar sudah selayaknya ditenggelamkan di bawah bumi. Kalau kita sudah dijamah Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, terus kemudian masih berbuat dosa lagi. Oke, teman-teman, kita akan sambut dulu seseorang yang luar biasa, teman saya, yang ingin juga menyapa Ibu Yuni. Beliau juga sama-sama dari Malang. Mungkin Ibu Yuni kenal beliau. Ya, kita sambut beliau. Shalom. Salam, Pak. Shalom, Bu Yuni. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati, Pak. Saya mau nangis. Saya terharu kesaksian Bu Yuni. Katanya, sama, Pak, kemarin. Anda yang perempuannya, saya yang lakinya. Memang kita sama-sama dari bejat, dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Yesusku luar biasa. Benar, Pak, benar.
nanti kalau pulang ke Indonesia, ayo kita KKR bareng sama Pak Yusuf, kita ada planning, nanti kita jalan-jalan keliling memuliakan nama Tuhan. Biar banyak Iya, jiwa-jiwa diselamatkan, yang bejat Yes. menjadi terang dan garam dunia. Ya, tetap semangat, tetap menjadi saksi Kristus ya. Karena hidupku Pak. bukan aku lagi, Kristus yang tinggal di dalam aku. Kekristenan itu Yes. menjadi saksi Kristus. Maju terus, pantang mundur. Sekarang Pak Yusuf Manubulu lagi di rumah menikmati rawon Kota Malang. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, Puji nanti Tuhan. saya tunggu di Malang ya. Thank you. Oke, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Siap. Buat rekan-rekan semua yang nonton, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di live channel nanti selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oh, Ya, puji Tuhan ya, Ibu Yuni. Saya sangat terharu. Saya kalau lihat Pak Hairul, saya suka pengen meneteskan air mata karena saya melihat kuasa Tuhan sangat dahsyat ya. Bagaimana Iya, Pak. seseorang yang ada di lembah kematian, di lembah kenajisan, di lembah kejahatan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan Yesus, itulah kematian Tuhan Yesus yang tidak sia-sia. Darahnya tertumpah di atas kayu salib, menyelamatkan orang-orang berdosa, membebaskan orang-orang yang tidak berdaya, membawa kembali kepada keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Amin. saya sangat Amin. senang sekali beliau bisa menyapa Ibu pada malam hari ini. Oh ya, sebelum kita lanjut di dalam diskusi, saya mau informasikan kepada teman-teman ya, besok untuk jam 3 sore Pak Hairul akan hadir untuk mendoakan ya orang-orang yang sakit, yang punya pergumulan yang berat-berat ya, yang khususnya yang dokter sudah angkat tangan ya. Itu yang akan didahulukan ya, jam 3 sore besok ya, jam 3 sore teman-teman ya. Jadi Anda yang punya keluarga ya, WIB ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat besok hari Sabtu. Pak Hairul akan hadir untuk mendoakan di channel Yusuf Manubulu akan hadir untuk mendoakan orang-orang yang sakit, yang kami utamakan yang dokter sudah angkat tangan ya. Artinya yang dokter sudah bilang bahwa pulang saja, kasih makan yang enak-enak ya. Itu nanti masuk. Kita akan lihat kuasa Tuhan yang secara adikodrati. Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang hanya ditulis-tulis di dalam Alkitab ini, enggak. Bukan pribadi yang hanya diceritakan, dihalusinasikan, diilusi oleh orang-orang Kristen, enggak. Kami sangat bodoh kalau kami mengilusikan Tuhan, menghalusinasikan Tuhan, bukan Tuhan yang nyata. Kami sangat bodoh, ya. Kami sangat bodoh kalau kami menghalusinasikan Tuhan yang tidak real. Ya, besok teman-teman siapapun, ya, tidak peduli dari latar belakang apapun, dari agama apapun, silakan. Kami persilakan, kami beri kesempatan untuk Anda hadir dan masuk. Nanti besok linknya akan kita bagikan juga supaya semua yang sakit, yang punya persoalan, yang mungkin Anda sudah putus asa, tidak ada jalan keluar, besok hadir jam 3 sore, nanti Pak Hairul akan mendoakan, ya teman-teman ya. Jadi itulah kuasa Tuhan, itulah kasih Tuhan yang ingin dibagi, ingin di-share kepada siapapun. Ya, Tuhan Yesus sangat baik ya. Oke teman-teman, kita akan pada malam hari ini, kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Untuk linknya sudah kami cantumkan di kolom komentar, ya di kolom komentar di layar deskripsi. Ya Anda bisa temukan di situ linknya, dan silakan Anda masuk. Dan pada malam hari ini kita terima penelpon yang pertama, Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan dengar, Pak. ya, 5 Pak? menit ya Pak. Iya, 5 menit ya Pak. Shalom Pak Yusuf, Ibu Yuni. Salam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Pertama-tama saya merinding tadi mendengar penjelasan statement dari Pak Yusuf, luar biasa sekali. Pak Yusuf kelihatan sedang berkhotbah, sedang diurapi sama Tuhan Yesus, luar biasa. Merinding tadi saya Pak Yusuf.
Ya, Tuhan Yesus memang sangat luar biasa, Ibu Yuni ya. Iya, Pak. Kuasanya benar-benar dahsyat dalam kehidupan kita. Khususnya sekarang Ibu Yuni benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang benar-benar tidak ada tandingannya. Betul ya, Bu ya? Iya, Pak. Iya, memang betul. Ibu Saya sukacita merasakan setiap hari ya. kenapa, Pak? Ibu bersukacita terus sampai sekarang. Iya, puji Tuhan, Pak. Tapi yang namanya hidup juga ada, ada sedih juga, kadang ada masalah, itu pasti. Tetapi kita punya Mm-mm. Tuhan. Jadi kalau kita punya Betul. Tuhan, kalau ada masalah, kita ke Tuhan. Pasti Tuhan kasih jawaban. Kalau belum dikasih jawaban, pasti nanti Tuhan kasih gitu. Begitu, Pak. Dan bersukacita itu harus. Karena Tuhan sudah selamatkan. Harus ya, Bu ya. Harus, Pak. Bersyukur terus, Bu ya, dalam segala hal ya, Bu. Bersyukur dalam segala hal. Dan kita terus Boleh saya terus belajar, Pak. belajar terus ya. Saya Belajar tadi terus. terharu loh, Bu, dengan apa saya lihat pembicaraan Pak Hairul tadi sama Ibu. Waduh, benar-benar para murtadin yang luar biasa saya bilang. Benar-benar dipakai Tuhan. Iya, Ya iya. semoga apa yang terjadi sampai saat ini tidak akan persentasenya tidak akan menurun terus 100% terus ya di dalam Yes, Tuhan. puji Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh tanya, Bu, Iya, Pak, silakan. apa Ibu ada memiliki perasaan dendam terhadap orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati Ibu sampai saat ini? Apa masih Tidak, ada? Pak. Saya mendoakan mereka supaya mereka juga Ibu bisa diselamatkan. Ibu sudah maafkan semua ya? Oh iya, pasti itu, Pak. Satu persatu. Semuanya. Bagus, Bu. Ibu Iya, Pak. jangan sampai menyimpan rasa dendam atas perbuatan-perbuatan mereka yang telah mungkin menyakiti hati Ibu, tidak bisa, mungkin secara manusia tidak bisa dimaafkan, tidak mungkin dimaafkan. Tapi percayalah, Bu, dengan kasih Tuhan yang Ibu miliki, kasih Tuhan yang ada di dalam diri Ibu, memaafkan orang itu luar biasa, Bu. Ibu Iya, akan Pak. merasa lepas dari segala beban-beban berat. Belajar terus Iya, untuk Pak. memaafkan, Bu. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Gitu aja, Saya Bu. terus belajar, ya. Semoga Ibu terus berjuang terus tidak di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah putus asa, selalu hidup dengan rasa syukur, mau selalu memaafkan orang-orang yang selalu menyakiti Ibu. Jangan pernah membalas. Tidak, Pak. Soalnya saya sendiri, Bu, saya pernah ada rasa dendam sama seseorang, tapi saya berusaha bicara setelah beberapa tahun saya bicara sama Tuhan. Kenapa saya merasa tidak nyaman, ternyata Tuhan memberikan jawaban bahwa saya belum memaafkan seseorang yang begitu saya benci dulu karena Iya. perbuatannya. Akhirnya saya langsung malam itu juga saya bertekad saya menghubungi orang tersebut. Saya mau bicara sama dia dengan kasih Tuhan yang ditujukan pada diri saya. Itu benar-benar luar biasa. Iya, Pak. Tidak Iya. terbendung Puji air Tuhan. mata yang saya udah teteskan untuk memaafkan orang yang begitu menyakiti hati saya. Luar biasa, Bu. Kuasa Tuhan dalam hidup kita semakin tumbuh terus. Iya, Pak. Ya, begitu aja, Bu ya. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Terima kasih, Pak. Semoga Ibu semakin Sama-sama, Pak, ya. diberkati. Pak Yusuf Bapak juga juga. semakin diberkati. Ya, Shalom Pak terima Yusuf. kasih Pak Edi. Selamat Shalom malam. Pak. Ya, selamat Malam, malam. Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, oke teman-teman. Sebelum kita lanjut ke penelpon berikutnya,
saya perlu sampaikan sedikit bahwa Pak Hairul yang lalu hadir mendoakan di live channel Yusuf Manubulu, dan ada begitu banyak orang yang disembuhkan Tuhan, yang jantung disembuhkan, yang lumpuh pincang disembuhkan Tuhan, ya. Sekali lagi ini bukan menunjukkan bahwa ada hamba Tuhan yang hebat, ya teman-teman, jangan salah mengerti. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang real, Tuhan yang mengasihi semua manusia. Nah, itu sebabnya ada begitu banyak orang yang disembuhkan, dan ada begitu banyak orang yang bahkan datang langsung ke rumahnya Pak Hairul untuk mengalami kesembuhan secara luar biasa, ya. Dan kenapa saya katakan besok silakan yang punya penyakit-penyakit berat untuk bisa hadir, itu bukan untuk menunjukkan sebuah kesombongan, tidak. Hanya program ini hanya ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi siapapun manusia, dari latar belakang apapun Anda. Ya, tidak pilih-pilih agama kok, tidak pilih-pilih suku, tidak pilih-pilih dompet, tidak pilih-pilih apapun. Pokoknya yang punya beban berat, yang dokter sudah angkat tangan, sudah tidak sanggup, yang manusia sudah tidak ada jalan keluar, besok masuk. Saudaraku, Tuhan akan tunjukkan bahwa dia pribadi yang bisa dipercaya. Jadi firman-Nya yang ditulis ini bukan hanya sekedar tulisan. Ini firman yang bisa dipercaya, saudaraku. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa program ini ingin menunjukkan, ingin mentransformasikan kasih Tuhan, bukan ingin memperlihatkan sebuah kehebatan, tidak. Ingin mentransformasikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, dia sangat peduli dengan siapapun Anda, dia sangat mengasihi Anda semua. Bahkan orang-orang yang selama ini tidak mengenal dia, yang tidak memanggil dia sebagai Tuhan, tidak masalah. Bawa besok, kalau Anda dokter sudah angkat tangan, masuk besok, saudaraku, jam 3, ya. Kami dengan belas kasihan, dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, karena memikirkan ada begitu banyak kebutuhan yang ada di antara umat manusia, di antara teman-teman yang ada, ya kami hadir untuk apa? Untuk supaya menjembatani program ini, supaya kasih Tuhan Yesus bisa tersalurkan di dalam hidup Anda. Dan pada hari ini saja ada sekitar 300 lebih permohonan doa yang belum sempat terlayani oleh Pak Hairul Anwar. Ya, karena apa? Karena mereka sangat merasakan begitu luar biasa jamahan Tuhan, dan Pak Hairul juga adalah hamba Tuhan yang sangat komitmen. Sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah menyatakan dia akan melayani siapapun Anda, ya semua WA yang masuk ke dalam WA beliau itu pasti akan dilayani. Ya saudaraku, ya besok jangan sampai ketinggalan. Anda yang punya beban berat, punya penyakit-penyakit yang sudah tidak ada harapan, Anda bisa masuk, dan kasih Tuhan akan dinyatakan kepada kita semua. Oke teman-teman, kita akan lanjut dulu, pindah ke penelpon selanjutnya, John Dare. Pak John Dare, selamat malam. Halo. Malam Pak. Halo. Kedengaran Pak ya? Kedengaran Pak. Ya, selamat malam Ibu Yuni. Ya. Selamat malam Pak John. Ya, saya hanya mau komentar Pak Yusuf bahwa entah kenapa secara kebetulan dua channel yang jadi favorit orang Kristen ini, Pak Tamparagi dan channel Pak Yusuf Manabulu ini membahas hal yang sama. Jadi persis sama ceritanya ini, cuman yang sebelah itu laki, yang sebelahnya lagi ini yang di channel Pak Yusuf ini Ibu Sri. Jadi luar biasa memang Tuhan kita Yesus Kristus bisa menyelamatkan banyak orang, seberapa besar pun dosanya. Dan saya kira banyak orang yang seperti Ibu ini yang sudah kehilangan pengharapan dan yang masih tetap bertahan di agama yang sebelah itu karena tidak ada harapan lagi, makanya dia tidak meninggalkan pekerjaan lamanya itu dan tetap di sana karena mereka sama sekali tidak menemukan peluang untuk bertobat apa segala macam. Nah, karena Ibu sudah memberi Tuhan dan Tuhanlah yang memberi harapan dan penyelamatan itu. Nah, singkat saja Bu, saya hanya mau bertanya. Karena sepanjang kesaksian Ibu tadi ini saya tidak mendengar cerita Ibu tentang keluarga apa segala macam. Nah, saya mau tanya, Ibu kan tadinya dari Muslim ya Bu ya? Iya Pak.
Nah, kira-kira respon keluarga dengan perubahan yang Ibu alami sekarang ini seperti apa itu kira-kira, Bu? Coba dicerita sedikit supaya kita bisa dapat gambaran bahwa keluarga Ibu itu kontra atau malah mendukung atau bagaimana, Bu? Coba, Bu, tolong. Ibu saya mendukung. Ibu saya tidak ada masalah buat itu. Malahan waktu saya pulang dari Bali sesudah saya dibaptis, orang pertama yang saya kasih tahu itu ibu saya. Saya bilang saya sudah jadi orang Kristen. Tapi ibu saya bukannya marah, tetapi ya kalau itu pilihanmu ya sudah gitu. Pada hari Minggu, karena di tempat saya itu tidak ada Kristen ya, ada gereja di desa lain. Saya di desa lain. Jadi ibu saya itu membangunkan pagi-pagi, bangun, kamu mau ke gereja hari ini. Jadi ibu saya itu mendukung sekali. Nggak tahu kenapa, itu karena kekuatan Tuhan ya. Tuhan sudah siapkan, karena mungkin Tuhan sudah melihat saya ini, hidup saya ini udah di bawah, udah nggak karu-karuan gitu. Mungkin Tuhan sudah bukakan jalan itu semua, bukan semua keluarga. Cuma ibu saya saja yang tahu, karena saya hidup dengan ibu saya. Tetapi seperti adik dari ibu saya yang tinggal di Malaysia, setiap dia menelpon ibu saya, dia bilang pasti anakmu itu sudah masuk Kristen gitu kan, anakmu sudah masuk Kristen, jadi nanti kalau kamu mati pun kamu akan ke neraka. Dia bilang ke ibu saya seperti itu, intimidasi ke ibu saya. Jadi saya bilang ke ibu, jangan takut ibu, Tuhan Yesus pun akan menyelamatkan ibu. Tidak ada agama yang menyelamatkan ibu. Ibu saya belum percaya, tetapi kalau saya ajak dia berdoa, dia mau mendengarkan. Jadi saya percaya bahwa ibu saya pun akan diselamatkan Tuhan, tetapi Tuhan yang tahu kapan dan waktunya. Saya percaya itu. Begitu, Pak. Jadi Ibu Yuni ini masih di Islam sampai sekarang ya, Bu ya? Tidak, saya sudah baptis Pak tahun 2007. Oh ya udah. Oh ya. Ya. Oke. Saya dibaptis di Bali, Pak. Enggak, maksud saya ibunya, ibu mamanya. Oh, ibunya belum. Oh. Jadi ibu belum. Kan ibunya kan enggak menentang. Jadi barangkali besok lusa mungkin ibunya bisa ikut juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, Ibu. Jadi pelan-pelan aja, Bu. Ya, ibu saya sudah saya pernah ajak, kalau saya pulang ke Indonesia pasti saya ajak ke gereja. Dia dia tidak pernah menentang. Oh iya. Jadi saya percaya bahwa ibu saya juga akan diselamatkan. Bukankah di Alkitab dibilang kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Saya percaya itu, bahwa ibu saya pun akan percaya. Tapi hanya waktunya saja, Tuhan yang punya itu. Iya Bu, sekiranya cukup Bu ya. Ya terus saja Bu ya, terus bertahan Bu. Tuhan Yesus memberkati Bu ya. Tuhan Yesus. Selamat malam. Terima kasih Pak Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak John. Ya, puji Tuhan, ya, luar biasa ya. Oke, kita pindah ke Pak Bamba. Ya, sebelum kita ke Pak Bamba, saya mau sampaikan dulu, ya, teman-teman yang mau minta didoakan, nanti besok ya. Jadi, besok kami sediakan waktunya untuk khusus doa, ya. Doa penyembuhan bagi semua penderitaan penyakit apapun yang Anda alami, yang kami utamakan besok, yang dokter-dokter sudah angkat tangan, ya silakan Anda masuk. Tujuannya untuk menunjukkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ya, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang peduli dengan manusia itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang peduli dengan manusia. Di dalam perjalanan manusia menuju kehancuran, menuju kematian, hanya Tuhan Yesus yang peduli dengan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang peduli. Itu sebabnya kami hadirkan, kami dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah di dalam hati kami selalu teringat beban ini untuk bisa menjembatani, mempertemukan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan kepada manusia-manusia, sehingga
orang yang sakit bisa disembuhkan, ya. Orang yang punya beban berat, yang Anda sudah putus asa, mungkin Anda sudah ambil jalan pintas, mau bunuh diri atau apapun, ya silakan Anda masuk besok, karena besok khusus jam 3 sore WIB, ya, jam 3 sore WIB waktu Indonesia Barat, ya, itu khusus untuk mendoakan, ya, kebutuhan-kebutuhan, dan kasih Kristus akan dinyatakan kepada manusia. Oke, ya, jadi belum sekarang ini ya teman-teman ya, karena masih banyak telepon yang harus masuk untuk berdiskusi dulu dengan narasumber Ibu Yuni pada malam hari ini. Oke, Pak Bamba, silakan Pak Bamba, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Selamat malam Bu Sri Wahyuni. Selamat malam Pak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya Ibu atas kesaksiannya yang luar biasa. Seperti Pak Yusuf tadi katakan sebentar yang dijabarkan sama Pak Yusuf, ketika datang seorang yang berdosa kepada Tuhan yang kedapatan berzina, ya kan, Yesus tidak menghukum pada saat itu, karena Yesus datang memang untuk menyelamatkan, ya kan. Jadi, tapi bukan berarti Yesus tidak menghukum nanti setelah mau hari kiamat itu, ya baru Yesus nanti menghakimi, ya kan. Tapi memang Yesus memberi kesempatan kepada kita semua bahwa Yesus itu sangat baik, sangat mengasihi semua orang, ya kan. Amen. Ya, terima kasih Bu Sri atas kesaksiannya. Saya mau nanya sedikit aja Bu, supaya cepat. Jadi yang mau saya tanyakan, apa yang membuat Ibu sehingga bisa yakin betul bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, Ibu? Terima kasih, itu aja pertanyaan saya, Bu. Iya. Karena dari cerita orang berzina tadi, dari kehidupan saya yang dulu, saya tidak mempunyai kasih. Saya orang tua pun tidak memberikan kasih sayang. Semua orang menghukum. Jadi dari cerita di khotbah itu, saya melihat ada kasih, ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang masih mau kepada saya, ada Tuhan yang memperhatikan walaupun saya berdosa, saya berzina, Tuhan bilang tidak menghukum. Tapi berhentilah berbuat dosa, begitu kan. Jadi saya merasa bahwa ini benar-benar Tuhan Yesus ini. Bukan manusia, ini Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya bahwa itu kekuatan Tuhan yang membukakan mata dan hati saya, bukan manusia, bukan saya sendiri. Itu pasti Tuhan yang membukakan mata rohani saya untuk percaya, untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Itu bukan kekuatan saya sendiri, saya tahu itu. Ya, Pak, seperti itu. Padahal saya tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, dan saya tidak pernah tahu bagaimana orang Kristen itu. Saya tidak pernah, karena di daerah saya tidak ada orang Kristen. Ya, itulah bahwa Yesus tuh bisa menjangkau semua orang, Ibu. Itu sebabnya Dia adalah Tuhan, ya kan? Tuhan yang maha hadir bagi semua orang yang rindu, yang ingin dijamah dan dilewati. Dan Dia tidak akan membuang orang yang, maksudnya karena Dia tidak tersisi di dalam persaingan dalam hidup ini, Dia tidak pernah buang manusia, tetap Dia sayangi, Dia kasihi. Itulah sebabnya dikatakan Dia Tuhan Yesus yang maha kasih. Terima kasih Bu Sri. Jadi ibunya belum bertobat ya, ibunya, orang tuanya ya? Belum. Oh. Tetapi mau mendengarkan kalau saya bacakan Alkitab begitu. Tapi belum percaya. Saya percaya Tuhan yang akan bekerja. Amin Ibu, amin. Ya, mudah-mudahan Tuhan lawati, Tuhan jamah sehingga keluarga Ibu atau ibunya juga mengikut Ibu bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Yusuf. Saya mau ngomong lagi Mbak. Mau disingkat nih soalnya yang lain. Ibu saya pernah bermimpi dia berada di kerumunan orang dan dia mau pulang ke rumah, tetapi dia tidak tahu jalan. Dan saya sampaikan, ya Ibu tidak tahu jalan, rumah Ibu itu di surga. Jadi Ibu tidak tahu jalan ke sana, saya bilang. Jadi yang tahu jalan ke sana hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begitu. Tapi Ibu belum percaya. Tapi saya percaya bahwa Ibu saya akan menjadi orang percaya. Haleluya. Akan diselamatkan. Amin. Amin Ibu ya. Amin. Tetap setia dalam Tuhan Ibu ya.
Amin, Pak. Amin. Ya. Terima kasih Pak Yusuf, itu aja Pak Yusuf. Maju terus. Ya, Jaya Yusuf terima Manubulu kasih. untuk memberkati Ya, banyak orang Pak Yusuf. Amin. terima kasih Pak Bamba. Ya, selamat malam Bu Sri. Selamat Ya. malam, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Bamba ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, untuk besok saya sampaikan besok jam 3 sore untuk doa ya, doa penyembuhan yang yang dihadirkan untuk menjawab banyak kebutuhan daripada teman-teman yang sakit, ya mungkin selama ini sudah stadium akhir atau penyakit-penyakit yang mungkin terkategorikan sesuatu yang sangat berbahaya, bisa hadir besok malam ya, besok sore jam 3 WIB, besok sore jam 3 WIB ya. Hadir di channel Yusuf Manubulu dan di linkkan ke channel We Forgot ya. Jadi 2 channel ya untuk khusus mendoakan. Dan malam harinya kami jam 8 malam tetap akan live streaming. Oke. Dan besok malam narasumber kita akan hadir Pak Rusli Monoarfa. Oke teman-teman, kita pindah dulu ke penelpon selanjutnya Pak Manalu. Selamat malam Pak Manalu. Selamat malam Pak Manubulu. Malam Pak, malam Pak. Silakan. Selamat malam Pak. Tuhan memberkati kita. Amin. Jadi saya hanya menyampaikan selamat untuk Ibu. Semua yang disampaikan tadi menjadi satu gambaran untuk bangsa kita, terutama bangsa Indonesia. Bagaimana keselamatan itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Begitu jauh perjalanan Ibu melakukan kehidupannya dan tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan Yesus akan datang terhadap Ibu. Tapi ini suatu mukjizat dan suatu panggilan kepada Ibu. Jadi saya hanya mengucapkan selamat pada Ibu dan tetap bersaksi menjadi saksi Kristus. Jadi itu yang mau saya sampaikan Bu. Tuhan memberkati. Demikian juga Pak Manubulu. Salam kemenangan. Puji Tuhan Pak. Terima kasih. Pak Manalu, salam kemenangan juga Pak. Ya, Tuhan Yesus sumber kemenangan buat kita semua. Oke, kita pindah ke Pak Cabe. Ya, Pak Cabe. Ya, Pak Cabe mungkin sinyal lagi kurang bagus. Ya, nanti masuk ulang ya Pak Cabe ya. Ya, jadi teman-teman, linknya kami sudah taruh di bawah, yang ingin masuk silakan ya. Linknya di bawah di kolom komentar di bawah layar deskripsi. Ya, Anda bisa menemukan link di situ. Yang mungkin selama ini mungkin merasa sulit untuk masuk, dicoba lagi ya teman-teman. Karena memang ya, jaringan internet kadang-kadang kalau lagi padat ya begitu, bisa bentrokan jadi agak sulit masuknya. Ya, jadi kami tetap dengan sukacita ingin memberi kesempatan kepada kita semua. Oke, kita pindah ke Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam, shalom. Selamat malam, shalom. Pak Yusuf dan juga Ibu Sri. Terima kasih Pak Yusuf, karena memang malam ini ada sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dari kesaksian Ibu Sri. Karena ketika Ibu Sri bisa untuk memberikan penjelasan ataupun menceritakan kronologis kehidupan Ibu, itu satu hal yang luar biasa Bu. Dan itu hanya saya percaya bahwa karena Ibu memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Ibu bisa mampu untuk melewati risiko ini. Karena ini kan berkaitan dengan privat ya, tetapi memang saya lihat di live chat
Itu ada yang ngomong gitu, saya bilang kalau di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang malu. Dunia boleh mencemooh, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mencemooh. Ya. Itu hal yang paling luar biasa yang memang ada sebuah pembelajaran yang sangat berharga bahwa dengan kejujuran yang kita miliki, maka semua apa yang kita harapkan di dalam Tuhan Yesus itu akan kita nikmati. Itu saya percaya itu. Ya. Dan mungkin satu saja Bu yang saya mau memang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan ibu terkasih ya. Tapi bagaimana maksudnya respon yang lainnya yang memang tadi sudah disampaikan juga, tapi mungkin orang-orang mungkin kakak, adik, lain-lain responnya. Kalau bapak dari ibu sudah tidak ada ya? Soalnya tidak Masih disebut ada tadi. Pak, masih ada, tapi dia di tempat lain dengan orang lain lagi. keluarganya, dengan Oh keluarganya. siap. Iya. Karena kawin Oke. lagi, terus ya. Oke lah Bu, kalau begitu enggak perlu lagi. Yang penting saja saya sangat bersukacita karena keberanian Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan ibu sehingga memberikan keberanian yang luar biasa yang tidak bisa yang jarang ya dimiliki oleh orang lain untuk bisa menyibak sesuatu yang memang dianggap tabu, tetapi memang di dalam Tuhan mau ingin menjadi berkat. Kemudian ibu tampil di malam ini. Doa saya semoga ibu terus diberkati, keluarga ibu tetap menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Demikian Thank you, Pak. Ibu. Sama-sama. Oke. Oke, Pak Yusuf. Terima kasih. Pak Yusuf, Ya. halo. Ya, halo Ya. Pak. Doa Bisa saya dengar ya? doa saya masih terus sama. Channel Ya. ini diberkati, Bapak Yusuf diberkati, dan mungkin Terima Pak Ray kasih, ya, Pak Budi. Ibu Caroline, Ya. Ibu Caroline juga Ya. yang selalu setia. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih Pak Budi. Tuhan berkati Bapak. Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Pada malam hari ini, kenapa Ibu Yuni mau bersaksi? Memang kalau dulu pasti Ibu Yuni malu, tidak mau bersaksi. Bahkan kalau ada orang berbicara tentang perilaku atau perbuatan yang dilakukan pada waktu itu, Ibu Yuni bisa marah. Karena apa? Karena dulu Ibu Yuni masih dibelenggu sama setan, masih dikendalikan oleh kuasa kegelapan, ya. Jadi pasti kalau yang namanya dikendalikan dengan kuasa kegelapan itu pasti amarah, emosian, ya, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau ada orang yang bicarakan tentang pribadinya, dia langsung bisa bereaksi, mungkin lebih hebat dari keterangan yang diberikan orang lain. Tetapi pada malam hari ini justru menelanjangi setan. Karena apa? Karena justru setanlah yang mengerjakan semua itu di balik istilahnya Ibu Yuni pada waktu itu tidak punya hati untuk melakukan hal seperti itu. Tidak ingin untuk hidup di dalam percabulan, di dalam free seks bebas. Tidak ingin, sangat tidak. Semua manusia tidak ada lah yang kepengen melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa dikerjakan? Itu karena setan yang mengikat. Setan yang membelenggu manusia. Kenapa? Karena setan ingin membinasakan. Kalau manusia hidup di dalam dosa, manusia tanpa penebusan dari Tuhan Yesus, manusia tanpa dirubah oleh Tuhan Yesus, maka mereka akan menuju ke neraka kebinasaan. Tapi pada malam hari ini setanlah yang ditelanjangi. Itu sebabnya Ibu Yuni dengan sukacita, dengan sangat bersyukur bisa bersaksi pada malam hari ini supaya setan punya kebusukan, setan punya kejahatan, setan punya tipu daya selama ini yang membuat manusia hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam lumpur dosa, itu bisa disadari oleh semua manusia, dan semua manusia sedapat-dapatnya bisa berseru kepada Tuhan Yesus, bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena ingat teman-teman, hanya ada satu pribadi yang bisa melepaskan kita dari dosa. Dialah penebus dosa, dialah juru selamat manusia, dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu begitu luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke penelpon selanjutnya, saya juga perlu mengingatkan tata tertibnya supaya tidak ada yang menjadi diskusi yang tidak terarah ya. Artinya di dalam link ini hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, tidak ada penghinaan kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak ada penghakiman kepada kelompok-kelompok tertentu, ya.
itu semuanya dalam jalur-jalur yang tujuan untuk mendatangkan manfaat bagi semua yang hadir di dalam link ini. Paling tidak kita bisa mendapatkan pengetahuan. Bagi Anda yang tidak terlalu yakin dengan kesaksian ini, ya Anda silakan tinggalkan link ini karena tidak ada yang paksa Anda gitu. Karena banyak orang hadir selalu berkata, "Oh, kesaksian ini bohong, ini settingan." Tapi kok senang hadir di sini gitu loh ya. Teman-teman, nggak apa-apa, kami tidak pernah melarang Anda, tapi kalau Anda tidak percaya, ya sebaiknya Anda tidak usah masuk, ya. Karena apa? Karena kesaksian ini tidak ada settingan, semuanya adalah real, ini adalah sebuah karya dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu yang kami perlu sampaikan, tidak ada yang melewati batasan-batasan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada diskusi-diskusi yang artinya melewati batasan itu, ya mohon maaf, saya akan keluarkan dari ruang diskusi ya. Dan setiap penelpon maksimal 5 menit. Oke, kita pindah ke Pak James. Selamat malam Pak James. Pak James, selamat malam. Pak James, suaranya Pak. Ya, handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Pak James, handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi. Suaranya tidak terdengar Pak. Ya, sekali lagi Pak James. Pak James. Handsetnya dicabut aja Pak, handsetnya dicabut aja Pak. Coba handsetnya dicabut dulu Pak James. Oke, kalau tidak bisa terdengar, nanti masuk lagi ya Pak James ya. Ya, kita pindah dulu ke penelpon lain. Ibu Slomit, selamat malam. Shalom Pak Yusuf. Shalom Ibu. Shalom Ibu Yuni. Ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, semuanya aja disapa ya. Karena ini lintas benua Bu. Iya, tidak ada limit kalau sama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Amin. Amin. Ini mau ada pertanyaan buat Ibu Yuni. Maaf tadi saya kebetulan nyambi sambil kerja, jadi mungkin ngedengarnya juga terpotong-potong. Ibu Yuni kan tadi katanya waktu pertama kali mau dibaptis ya di Bali, itu kan juga cuman supaya sekedar dapat surat dan supaya bisa nikah Bu ya? Iya. Ya, terus jadi pada saat itu belum betul-betul yang percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, belum betul-betul ada iman terhadap Tuhan gitu ya. Lalu prosesnya bagaimana Ibu? Disingkat aja karena pasti mungkin udah ada yang tanya dan mungkin udah dijawab juga. Apa prosesnya itu Ibu terjamah oleh Tuhan melalui membaca Alkitab atau dengan kunjungan ke gereja atau bagaimana Ibu? Bisa sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti kelamaan takut takut yang lain nggak kebagian Ibu. Dan mungkin juga udah banyak yang nanya yang sama, cuman kalau bisa diringkas sedikit ya. Niat saya cuma untuk baptis pertama kali, tetapi setelah saya mendengar khotbah dari pendeta itu yang tentang orang berzina, ini anak saya. It's okay, it's okay. Ya, saya terharu dan saya tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi saya. Maka saya ingin tahu lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Begitu. Haleluya. Iya. Jadi langsung kena tertusuk di hati nurani pada saat mendengar berita seorang perempuan pezina yang langsung diampuni saat itu juga. Iya. Itulah memang hebatnya. Iya. Saya bilang pada diri saya sendiri, kok pendeta ini tahu tentang saya ya? Padahal mereka itu tidak kenal saya gitu. Saya kira mereka itu membicarakan saya gitu kan.
Padahal kan Iya. hanya khotbah biasa, tetapi saya merasa bahwa pendeta itu bicara sama saya tentang orang yang berbuat zina. Kok tahu ya? Padahal saya nggak pernah cerita sama siapapun juga gitu. Nggak ada yang kenal di gereja itu sebenarnya. Iya. Dan itu tapi itulah hebatnya Ibu Yuni, Tuhan kita. Jadi Yes. lewat firman-Nya, Ya. Dia ya Maha Tahu, Maha Kuasa. Jadi Dia betul-betul tahu waktu yang tepat dan firman yang tepat untuk disampaikan melalui hamba-hambanya. Dan kadang juga Ya. melalui kita baca sendiri, kita minta doa, kita misalnya berdoa, tiba-tiba kita baca firman, jawabannya ada di situ. Jadi Tuhan berbicara lewat firman-Nya yang tertulis di Alkitab kan gitu. Ngomong-ngomong, saya juga sama seperti Ibu Yuni, saya juga dari Islam sekarang mengikuti Yesus Kristus sebagai Amin. Tuhan Juru Selamat dan segalanya. Amin, haleluya. Yes. Terus Ibu Amin. Yuni satu lagi, Iya. apa tadi tuh? Oh iya, sudah berapa lama Ibu jadi benar-benar mengikut Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah berapa lama? 13 tahun. Oh, haleluya, sudah mau mateng. Tapi terus Tapi berada di zona nyaman ya. ya memang Baru Ibu Yuni. bersaksi nih. Jangan Ibu Yuni lebih dari saya. Maaf, saya saja belum pernah bersaksi Ibu. Pak Yusuf sudah ngundang-ngundang, tapi ini belum bersaksi Ibu. Jadi saya harus banyak belajar sama Ibu Yuni. Ya Pak Yusuf. Bu, iya, hutang mau bersaksi loh. Iya. Nanti Pak, saya harus apa namanya tuh latihan dulu kali. Enggak. Saya yakin waktunya Tuhan nanti akan ada dan mudah-mudahan kesaksian saya pertama kali tidak pernah ada di gereja juga loh Pak. Pertama kali di Yusufnya Pak Channel Yusuf dulu ya. Itu premier tuh. Nanti premier. Jadi Ibu Yuni, satu lagi Pak Yusuf boleh ya ke Ibu silakan, Yuni? Boleh. Bukan Silakan. pertanyaan, tapi untuk Ibu Yuni, seperti Ibu Yuni tadi bilang, bagus Ibu Yuni bilang bahwa di zona aman, kenyamanan ya, itu memang sebetulnya sangat umum ya Ibu. Saya juga begitu, up and down. Jadi yang saya ambil hikmahnya selama ini, itu memang kita harus proaktif Ibu Yuni. Kita jadi orang percaya Yesus harus tidak boleh tinggal diam, dalam arti mau enaknya aja, karena kekuatan roh-roh jahat itu setiap detik akan pulling us away from him gitu loh. Jadi apalagi sosial media, pandemi sekarang, terus TV, Instagram, Facebook segala macam itu bisa membuat kita tiba-tiba lupa akan kita punya hubungan dengan Tuhan, dalam arti spending time with Him, because that's what's important. Jadi saya juga ada up and down-nya. Jadi bukan cuma Ibu Yuni aja. Jadi memang zona aman dan kenyamanan itu sangat menggiurkan. Tapi mudah-mudahan kita semua bareng-bareng dengan adanya kita di lingkungan yang sama-sama orang percaya, sama-sama orang yang fokusnya tuh ke Tuhan, itu bisa membantu kita untuk tetap dekat sama Tuhan, membangun hubungan pribadi. Jadi bukan cuma satu arah. Kalau dulu kan cuman sembahyang mungkin atau berbuat sedekah. Kalau ini kita betul-betul komunikasi dengan Tuhan. Kayak suami istri aja Bu ya, kasmaran gitu kan, jatuh cinta kayak Pak Yusuf bilang memang harus begitu. Kalau kita tiap hari nggak ngomong sama suami kita, sama istri kita, sama pacar kita, kan lama-lama jadi bete ya, maksudnya hambar. Nah sama juga dengan hubungan dengan Tuhan Bapak Yesus kita kan gitu. Ya kan Pak Yusuf? Iya. Betul. Jadi harus komunikasi sama gitu loh. Oke, begitu saja untuk hari ini. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya dan bisa masuk sampai di lain waktu. Shalom.
Tuhan Baik, memberkati. Ibu Slomi. Ya, Bye-bye. bye-bye. Tuhan Yesus berkati Ibu ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ahli kitab. Ahli kitab. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Silakan, Pak. Ya, Selamat malam. terima Ya. kasih Ibu Sri Wahyuni Ya, 5 menit ya, atas Pak. kesaksiannya. Iya. Ya, Pak. Sangat luar biasa kesaksian daripada Ibu, di mana ada begitu Terima kasih, Pak. banyak ya manusia yang masih terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Dalam arti masih diteror oleh kuasa kegelapan Iya, Pak. akan setiap dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi malam hari ini Ibu Yuni sangat luar biasa. Saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, sehingga Ibu Yuni bisa mengaku setiap dosa, pelanggaran masa lalu Ibu Yuni yang pada saat itu terjerumus ke dalam lembah dosa. Jadi ini merupakan suatu kesaksian yang luar biasa yang patut kita semua teladani bagi orang-orang yang masih tinggal di dalam lumpur dosa, supaya pada malam hari ini lewat kesaksian Ibu Yuni bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bisa melepaskan Ibu daripada kuasa dosa. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Dan saya sangat percaya bahwa semerah apapun dosa kita, Tuhan pasti dapat melepaskan kita daripada dosa asal kita mau mengaku. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Maaf, saya pindah Kita di mau sini. mengaku. Lagi ada keluarga saya sudah Ya. datang dari kerja. Oh, Oke. iya, tidak apa-apa, Bu. Agak ribet. Ya, oke. Ya. Jadi kalau kita Ya, mau Pak. mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Asalkan kita mau jujur, maka kita akan terlepas daripada belenggu kuasa setan yang meneror setiap dosa kita. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita mengimani Dia, kita mengaku setiap dosa kita, maka seperti yang Ibu Yuni katakan tadi, kesaksian daripada khotbah daripada seorang pendeta, di mana khotbah tentang perempuan yang bersinah. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang tidak berbuat dosa, maka hendaklah ia yang melemparkan batu terlebih dahulu. Dan saat itu pula, satu demi satu orang-orang itu pergi. Itu juga pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ada orang Farisi yang mengatakan, siapakah dia ini? Maka ia mampu melepaskan dosa daripada orang lumpuh ini, karena Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa apa? Perlu kalian ketahui bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi apapun dosa kita, maka Yesus mampu untuk melepaskan kita daripada belenggu dosa itu. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih Bu pada malam hari ini. Kita juga sampai di sini saja Pak Yusuf. Nah, terima kasih Bu, sangat memberkati. Tuhan berkati Pak, terima kasih. Ya, salam kemenangan Pak Yusuf. Ya, salam kemenangan juga Pak. Ya. Tuhan Yesus berkati ya Pak. Ya. Tuhan Yesus berkati Pak. Oke, Pak ahli kitab. Oke teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Jimran. Selamat malam Pak Jimran. Selamat malam Pak. Bisa dengar malam suara Pak, saya, silakan Pak. Iya. Ya. Malam Bu Wahyuni. Malam Pak. Aduh Bu, luar biasa kesaksiannya Bu ya. Oh, thank you. Terima kasih Pak. Terpancar dari wajahnya semakin cerah, sukacita. Ya Bu ya. Iya Pak. Nah, saya mau tanya Ibu. Terima kasih. Ya, sekarang sudah punya anak berapa Bu? Ada 2 Pak. 2 ya. Suami dari mana Ibu? Asalnya suami? Dari luar negeri Pak.
Oh, luar negeri, puji Tuhan. Sampaikan salam Bu ya sama suami. Iya, Pak. Tetap dalam doa, tetap dalam rumah tangga yang sukacita ya Bu ya. Diberkati Tuhan selalu. Terima kasih, Pak. Ibu tetap jadi saksi Kristus yang dapat menjadi tauladan dimanapun berada ya Bu. Baik dengan suami ya Bu ya. Itu Iya, doa terima kita. kasih, Pak. Dan kita doakan juga Ibu tetap jadi dipilih Tuhan ya Bu ya. Ibunya Ibu, tadi Ibu yang di Malang ya. Iya. Supaya dipilih Tuhan juga menjadi pengikut Kristus. Dengan doa kita, semoga Tuhan jamah dan kembali kepada Kristus. Ya Bu ya. Ya, salam ya Bu ya sama suami. Tuhan berkati, menjadilah keluarga Kristen yang baik. Supaya Terima kita kasih, selalu terberkati. Ya Pak Yusuf sudah. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Cimran. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak itu yang di Pak chat Cimran. itu Pak. Kalau ya Bu. Pak doakan Pak yang. Pak Cimran tadi. Ya Bu. Pak Cimran tadi tanya anak saya. Anak saya 2 di sini, 1 di Indonesia, tapi saya tidak ada hak untuk merawat. Jadi Oh semenjak gitu. bayi itu diambil. Oh gitu. Doakan Jadi, Bu. Kita doakan Bu ya. Iya Pak. Kalau saya bilang 2, saya tidak mau berbohong. Nanti Ya. dosa. Iya Iya, anak Pak. Tuhan nggak bisa berbohong ya Bu ya. Pak, usul saya Pak, setiap air penutupan itu yang sinis itu didoakan Pak supaya dijamah Tuhan dia orangnya tuh. Yang catnya yang apa itu bawa dalam doa supaya dia lihat bagaimana kuasa Tuhan nanti menjamah dia Pak. Itu Pak Pak Maniwurul ya. Makasih Pak, Tuhan berkati, channel ini selalu diberkati ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Oke, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Pak Agape, selamat malam. Kita pindah ke penelpon Pak Agape. Ya, salam, selamat malam Ibu Juni, Pak Yusuf. Ya, selamat malam Pak. Saya mau tanya 2 hal Ibu. Ibu waktu make ekstasi itu berapa tahun Ibu? Sekitar 1 tahun Pak. Tapi tidak tiap hari. Cuma kalau lagi ke diskotik itu sama teman-teman. Iya. Sabtu, hari Minggu gitu. Tapi enggak kecanduan, enggak tergantungan sampai OD gitu, enggak sampai ya? Enggak. Cuma ini aja. Ya, tiap weekend aja. Enggak kecanduan. Iya. Minuman keras pun saya Ya, jadi puji Tuhan. Oh iya, jadi enggak berdampak untuk ke saraf-saraf, enggak ya, bayi normal aja ini ya, enggak sampai rehab enggak sampai ya. Kalau yang sampai rehab itu gimana itu ya Bu? Kira-kira ya, kok sampai direhab itu apa terlalu kuat apa gimana dosisnya kok bisa seperti itu ya? Saya tidak tahu itu Pak. Mungkin terlalu Oh banyak iya. ya. Pakainya terlalu Iya. Mungkin terlalu banyak setiap hari mungkin, nggak tahu saya Pak. Orang itu dikasih teman-teman ya, kalau lagi ke diskotik itu pasti dikasihnya ya. Iya. Iya. Terus yang kedua ini Ibu, Ibu kan sering ke dukun tadi ya. Yang saya tanyakan ketika di rumah dukun itu kan ada media-media. Misalkan Ibu suruh bawa air, suruh bawa tanah makam atau seperti sejenis apa itu ya, macam-macam untuk ditaruh. Kalau misalkan kalau untuk nutup warung sepi, untuk buat orang sakit itu kan beda-beda medianya Bu. Itu ada nggak waktu Ibu masuk ke rumah dukun itu Ibu? Apa itu yang dipakai sarana itu ya? untuk? Kembang gitu ya. Oh iya betul. Cuma bunga aja ya. Iya, terus di tempat dukun itu ada keris ada makam itu di kamarnya dia itu, di pojok itu ada makam. Iya. Ya, serem sekali. Oh iya. Ya ini yang saya tanyakan karena apa ya? Ini saya juga kedatangan pasien juga yang sudah direhab 1 tahun ya.
juga tidak mengalami kesembuhan, bahkan orang ini sudah ke dukun kemana-mana. Ya puji Tuhan ketemu dengan saya melalui channel Pak Yusuf ini, sehingga kemarin tuh waktu saya ajak doa puasa tak sampaikan, suami ibu ini sudah kemasukan air dari orang pinter, sehingga kan dipelet ini sama perempuan ibu, sehingga sama istrinya tidak mau, sama anaknya tidak mau, sudah lupa linglung gitu. Setelah itu dia melalui channel Pak Yusuf ini, saya ajak doa puasa. Setelah itu roh mantranya kita hancurkan ya. Loh ya langsung sembuh, langsung sembuh. Udah tak suruh ngajak pulang ini tanggal 15 ini dari rehabnya di situ. Ya itulah dahsyatnya Tuhan Yesus. Hanya yang saya tanyakan ke ibu tadi, memang Tuhan ngasih petunjuk melalui mimpi itu benar sekali. Kalau Tuhan perlihatkan air ya sarananya pakai air ya dukunnya. Kalau bunga ya pakai bunga, itu memang jelas sekali ya. Kadang nggak pakai itu juga Bu, pakai beras kuning, kadang tanah makam, kadang kayak pocong dibungkus 3 gitu, ada dalamnya ada sesuatu, itu yang kami sering tangani situ. Kadang ditanam di dalam tanah, diselipkan itu bisa keluar Bu. Kalau kita doakan itu bisa keluar, walaupun di dalam tanah pun bisa muncul itu keluar. Itulah dasarnya Tuhan Yesus. Kadang di kain itu kadang di kain mori itu Bu, kain mori itu ditulis seperti itu. Ya coba ya Ibu jelaskan sebentar ya. Waktu baru-baru kenal Tuhan, saya juga sering bermimpi ada ular melingkar di kaki saya begitu kan. Jadi dalam mimpi itu seperti saya tidak bisa bernapas, dan karena saya ketakutan, saya mau bilang Tuhan Yesus itu tidak bisa. Saya bilang Tuhan begitu, tetapi saya bisa akhirnya gitu, tidak langsung saya menyebut Tuhan Yesus gitu, tidak bisa. Karena dalam mimpi itu sepertinya saya tercekik gitu ya. Ada ular yang melingkar gede banget gitu. Jadi menjijikkan gitu. Jadi setelah saya bilang dalam nama Yesus, ular itu pergi. Seperti itu. Amin. Ya. Amin. Jadi ular itu kan betul, iblis Ibu, ya. mungkin yang mengikat saya waktu saya belum kenal Tuhan. Ya, amin. Ya, memang itu juga yang saya alami Bu. Kalau saya mendoakan orang-orang misalkan disantet itu ya, itu muncul seperti itu. Misalkan binatang kan banyak, tergantung kekuatan ilmunya. Misalkan ada macan, ada ular, ada ayam, ada kelabang. Itu kekuatan mantra mereka, kekuatan ilmu mereka, dan tingkat-tingkatan ilmu kan banyak di situ. Tapi dari sekian ilmu yang besar itu ya puji Tuhan ya, hanya nama Tuhan Yesus yang berkuasa ya, sehingga bukan saja mereka terlepas dari kuasa mantra, kuasa tenung santet sihir, tapi benar-benar sakit itu bisa Tuhan sembuhkan melalui kuasa darah Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Amin. Ya, itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Salam. Ya, Tuhan berkati Pak Agape. Oke Pak, kita pindah ke Pak Hasan. Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Pak Hasan. Pak Hasan, bisa dengar Pak? Ya. Pak Hasan. Bisa dengar suara Pak? Ya, mungkin gangguan sinyal ya. Sekali lagi Pak Hasan. Oke. Kita pindah ke Pak Sugondo. Pak Sugondo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Silakan, Pak. Salam Pak Yusuf Manupulu dan Bu Sri Wahyuni. Salam, Pak. Puji Tuhan, kalau Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, memang Ibu, di dunia itu ada macam-macam orang. Kalau saya golongkan itu ya semacam ada 3 golongan ya. Ada orang yang merasa tidak berdosa atau tidak pernah berdosa. Ada yang merasa berdosa tapi ya kecil atau sedikit begitulah. Tapi ada juga orang yang merasa berdosa sangat banyak, sangat besar.
Dan kalau kita perhatikan orang yang tidak merasa berdosa itu, orang tersebut tidak pernah mengasihi atau bahkan mungkin membenci Yesus. Ya, dan orang-orang yang merasa berdosa kecil, dosa sedikit, itu seringkali orang itu juga sedikit mengasihi Tuhan. Tetapi orang yang merasa sangat berdosa inilah justru orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biasanya orang yang sudah merasa sangat berhutang banyak dan tidak mungkin bisa membayar hutang dan membebaskan dirinya dari cengkeraman hutang itu, orang seperti itulah yang kalau dibebaskan oleh Tuhan Yesus, orang itu sungguh sangat mengasihi Tuhan. Dan saya bangga dengan Bu Sri Wahyuni, yang meskipun kalau ibu tadi paparkan merasa sangat berdosa besar, tetapi karena kesadaran ibu akan cinta kasih dan rahmat Tuhan, yang walaupun hanya sekali mendekutbah pendeta, begitu masuk di dalam hati ibu, dan tentu itu karya Roh Kudus, sehingga ibu bisa dijamah oleh kuasanya dan menjadi orang bertobat. Dan saya percaya kalau ibu berani saksikan di channel ini tidak 1-2 orang yang mendengar, ini ribuan orang yang mendengar. Itu artinya bahwa ibu sudah tidak lagi merasa dengan ikatan dosa itu. Saya bangga dengan ibu yang berani ekspos itu. Biarlah pertobatan ibu menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang belum merasa berdosa, sekalipun dia hidup bergelimangan di dalam dosa. Dan demikian, maka ibu akan sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam buat suami, salam juga buat keluarga. Seperti tawaran Pak Pendeta Kairen Elwar tadi, ya, ibu pulang Indonesia terajak untuk ya KKR Pak. Ya. Sekarang harus dalam satu media, Bu. Tidak harus dalam satu tempat yang sama. Kita dalam tempat yang berbeda-beda pun melalui streaming kita bisa lakukan perkara-perkara besar. Ya, kira cukup itu karena teman-teman masih banyak yang akan masuk di dalam channel ini. Terima kasih Pastor Yusuf Manupulu. Ya, terima kasih baik, Bu Sri Wahyuni. Tuhan memberkati. Salam. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Tuhan berkati Pak Sugondo. Kita pindah ke Pak Benz. Selamat malam Pak Benz. Shalom Pak Yusuf. Shalom Pak. Dan ya, Pak, silakan. Bu Yuni. Terima kasih Bu, berkat Tuhan atas saksian Ibu yang luar biasa. Saya mungkin mau bertanya, mungkin di tempat Ibu di komunitas baru di negeri orang, apakah di sana juga ada kelompok-kelompok doa yang saling menguatkan, mendoakan keluarga Ibu yang di Indonesia? Terus kemudian, ya gimana Bu? Saya bergereja di sini dan ada teman CG ya, CG, Connect Group. CG itu kok, oh Connect Group. Nah, jadi penguatan tuh makin bagus ya. Terus ya, terus kemudian kan Ibu tadi cerita bahwa sangat diterima di lingkungan yang baru, dikatakan sweet little child ya dan sebagainya. Jadi my sweet little girl, bagus sekali ya. Jadi kayaknya kalau orang budaya barat itu mudah ya menerima dan ya mungkin karena ekspresi mereka lebih bagus ya. Yang ingin saya tanyakan tuh juga bagaimana dengan latar belakang Ibu yang sebelumnya, dan Ibu kan memang sudah diubahkan menjadi manusia baru itu, apakah ada kerepotan
mendidik anak-anak begitu, anak-anak yang tiap anak kan ada masing-masing individu. Bagaimana Ibu cara mendidik mereka dalam keluarga? Mungkin berbagi, silakan. Ya, anak saya yang laki-laki, dia ada anak autis, Pak. Oh, iya, iya, Jadi, iya, iya. ya, tapi tidak ada sih, tapi ya kita lihat kelebihannya saja, tidak melihat Betul, betul. kekurangannya dia. Ya. Iya, iya. Saya lihat anak saya pandai sekali di dalam Iya. sekolah atau ya di sekolah dia pandai, dia pandai menggambar, dia anak cerdas. Iya, saya diberkati Tuhan Biasanya dengan anak betul. cerdas. Biasanya Iya. anak autis itu kan punya keahlian khusus, fokus kepada bidang tertentu yang melebihi orang normal lah ya. Iya. Nah, apakah Ibu ada trauma karena dulu perpisahan orang tua dan mungkin kehidupan Ibu itu ada trauma yang masih muncul pada waktu bermasyarakat bahkan berkeluarga saat-saat ini gitu. Jadi apakah itu menjadi pergulatan juga? Oh, luar biasa ya. Jadi Ibu sudah diubahkan Tuhan ya menjadi benar-benar manusia baru ya. Yang lama udah sudah berlalu ya. Oke Bu, terima kasih. Boleh menoleh ke belakang Pak, nanti menjadi garam. Iya, betul Bu. Moga-moga keluarga Ibu. Istri Lot. Iya Pak. Betul, mudah-mudahan keluarga Ibu yang di Indonesia ya, dan juga mungkin anak Ibu yang tadi yang tidak boleh Ibu didik secara langsung itu, tapi masih komunikasi ya Bu ya. Ada. Ya semoga ya saya percayalah semuanya akan baik-baik dan membahagiakan pada waktunya. Terima kasih Bu, boleh mendengarkan kesaksian Ibu. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih waktunya Pak. udah cukup, yuk. Ya. Oke, terima kasih Pak Benz. Kita pindah ke Child of God. Child of God. Halo, dengar nggak Pak? Halo. Dengar. Iya Ibu. Oke. Halo, shalom Pak Yusuf. Shalom. Ibu Yuni. Shalom. Saya senang sekali mendengar kesaksiannya, itu satu keberanian yang luar biasa untuk tampil dan muncul dengan menyaksikan latar belakang yang jarang orang bisa mengungkapkan itu ya dengan terbuka. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, jadi Roh Kudus yang memampukan Ibu, menguatkan, bahkan mengubahkan Ibu. Jadi untuk Ibu mungkin udah nggak ada beban ya ngomong yang kayak begitu ya. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Sorry. Iya. Oke, yang mau saya tanya adalah ketika Ibu mau dibaptis itu kan tujuannya cuma mau menikah doang, ya kan? Ya. Nah, jadi selama berarti Ibu pada waktu itu masih belum ada kepikiran apakah akan berhenti dengan gaya hidup yang seperti yang sedang dijalani itu, atau bagaimana, atau berpikir bahwa saya akan berhenti setelah saya menikah ini, atau maksud saya adalah terbeban nggak sih sebelumnya dengan gaya hidup yang seperti itu sebelumnya, terbeban nggak sih sampai mendengarkan khotbah tentang wanita yang berzina itu, berarti kan ada disitulah Ibu merasa istilahnya tanda kutip kayak tertampar gitu ya, kayak dikasih tauin, loh kok dia ngomongin gue gitu. Nah, sebelum mendengar khotbah itu, apakah Ibu merasa nyantai aja, tenang aja gitu loh, orang gue juga mau kawin bentar lagi, maksudnya nggak ada rasa terbeban sedikit gitu loh, ada nggak sih Bu yang kayak begitu? Maksud saya kalau misalnya Ibu nyatakan Oke. Belum silakan selesai. Ibu. Udah nggak apa-apa, Ibu lo ngomong aja. Oke. Sebelum saya dengar khotbah tentang itu, saya tenang-tenang aja seperti yang Ibu bilang. Orang saya udah kenal suami saya ini, saya cuma butuh
paper itu ya, kertas Aha. itu aja. Tetapi pendeta itu bilang, kamu harus belajar kan? Tapi ya, oke, aku bisa belajar. Karena saya dalam agama saya, kalau kamu berbuat dosa sebanyak apapun, tapi kalau kamu meninggalkan agama Islam, kamu akan masuk ke neraka jahanam, neraka yang paling dalam gitu kan. Jadi nggak ada niat untuk pindah sebenarnya. Tetapi setelah saya mendengar khotbah itu, saya terharu karena kok ada ya Tuhan yang seperti itu? Kok ada ya Tuhan yang mengasihi manusia berdosa? Pertanyaan itu membuat saya bukan marah gitu ya. Perasaan saya itu perasaan yang Tertuduh kali, dikasih. tertuduh. Enggak, bukan tertuduh. Perasaan Enggak. yang dikasihi. Perasaan Oh, yang oke. iya, Oke, perasaan yang oke. oh, ada Tuhan yang mengasihi saya. Saya menangis. Iya, iya. Saya menangis pada waktu itu. Saya tidak tahu cerita di dalam Alkitab, saya tidak tahu bagaimana orang Kristen, tetapi setelah saya mendengar khotbah itu, saya tahu bahwa ya, saya seorang berdosa dan cerita itu seperti cerita hidup saya karena saya juga dihakimi oleh orang-orang di sekitar saya. Saya dihakimi, saya tidak diterima di situ. Begitu. Tidak diterima Saya karena gaya hidup ibu. iya, karena saya mereka tahu karena saya kan juga Iya. digerebek Bu waktu itu. Semua Oke. orang masuk dan semua orang marah kepada saya, semua orang bilang bahwa lebih baik kamu jadi pelacur, pergi ke tempat lain, jangan melacur di sini seperti itu. Jadi saya setelah masuk gereja dan mendengarkan khotbah, saya merasa bahwa oh, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang mau mengampuni Amin. dosa saya, seperti itu. Amin. Makanya saya menangis. Padahal waktu itu saya belum kenal siapa itu Yesus. Bapa, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Oke. Yesus, karena masih dalam pembelajaran. Ya Dalam nggak tahu apa-apa pembelajaran. istilahnya kan ya? Iya, iya. Karena mereka bilang Roh Kudus gitu. Karena setahu Iya. setahu saya itu adanya roh jahat gitu. Karena roh jahat kan Oke. sering muncul di film-film horor di Indonesia kan, di televisi itu yang kita Iya, iya, lihat. iya. Heeh, heeh. Tidak pernah mendengar Roh Kudus. Jadi yang kita dengar roh jahat. Siapa Roh Kudus itu? Saya tidak tahu sama sekali. Siapa Oke. Bapa itu? Saya tidak tahu. Jadi dari pengenalan itulah di Nah, gereja saat itulah. oke. Nah, terus setelah mendengar khotbah yang seperti itu, yang justru kayaknya mungkin merasa disayang, merasa dipeluk ya sama Tuhan, merasa diperhatikan sama Tuhan. Setelah itu, setelah mendengarkan khotbah itu, apa yang ibu lakukan? Apakah ibu langsung berbicara dengan pendeta yang berkhotbah bahwa saya ingin mau mengenal Tuhan lebih jauh, atau ibu balik dulu ke rumah bicara misalnya dengan calon suami bahwa saya mendengarkan begini dan itu menyentuh hati saya mau benar-benar ikut Yesus ya. Apa setelah mendengarkan khotbah itu, apa yang ibu lakukan selanjutnya Saya telepon sama calon suami saya waktu itu? dan saya tanya, iya, siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah Bapa itu? Siapakah Roh Kudus? Karena suami saya ini Kristennya juga Kristen KTP, jadi suami saya mencari orang Jawabin Kristen di ke gereja negaranya lain. ini ke gereja. Jadi dia juga ada kelompok doa bersama begitu karena dia juga tidak pernah ke gereja, Bu. Jadi dari situ dia dibimbing untuk menerangkan tentang Tuhan Yesus. Jadi setelah kami nikah itu bukan dia yang membawa saya ke Tuhan, tetapi saya yang membawa suami saya ke Luar Tuhan biasa, Yesus. luar biasa, luar biasa. Sampai Jadi memang suami saya dibaptis Islam. Karena wow, luar orang di luar biasa. negeri tidak banyak yang percaya baptis Islam ya, cuma baptis waktu kecil. Oke. Oh, I see. Ya. Oke. Ibu, maaf, ibu di negara mana boleh saya tahu? Maaf Di Bu, saya tidak. nggak boleh.
Oke, Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Oke, udah Baik. itu aja. Saya senang Ya. sekali. Sekiranya Ibu akan tetap teguh di dalam Tuhan, terus bersinar di Terima dalam kasih. Tuhan, sukacita, sehat terus di negara orang ya Ibu ya. Anak-anak sehat, Thank semua you. sehat. Oke, Tuhan Yesus Yes. memberkati. Pak Yusuf, God bless Ya, you. Thank bless. you. Bye. Oke. Pak Bye-bye. Agustinus, kita pindah Pak Agustinus. Pak Agustinus. Ya. Ini pendeta saya. Ya. Shalom Bapak. Pak Yusuf, shalom Shalom. Ibu Yuni. Ya, Ah, shalom Pak. sangat bahagia mendengarkan dari tadi, luar biasa. Ya, Oke, Bapak. Oh, ya, puji Tuhan. Padahal terima kan nggak dikasih kasih. tahu, Pak ya. Tidak ada teman pendeta dari Jakarta yang mengikuti acara ini. Tadi pas kami lagi doa, beliau telepon. Ada nama Bapak disebut. Wah, saya ikutin. Ya, teman pendeta dari Jakarta. Dan juga ada saudara saya di Jakarta juga mengikuti acara ini. Dan Japri tadi. Wah, saya bahagia dan bagikan juga ke semua jemaat supaya mendengar kesaksian. Banyak diberkati, luar biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bapak. Belum pernah bersaksi di hadapan Bapak. Jadi Bapak sudah. Thank you. Iya, Ya, Pak. baik. Saya tadi ngikutin terus dan pengen mau sampaikan saja. Terima kasih buat kesaksiannya. Kami senang, bahagia, sangat-sangat bahagia. Dan kiranya kesaksian Yuni jadi berkat bagi banyak orang. Ya, Terima tetap kasih, Pak. setia. Ya, kita terus saling mendoakan, saling melayani. Sukacita selalu ya. Salam Terima buat kasih, semua Pak Agus. keluarga. Salam untuk Ya, jemaat di Bali. Ya, baik, ini siap. Bapak Agustinus, pendeta yang berkhotbah waktu itu, Bapak. Salam Pak Yusuf. Ya. Ya, Ya, terima kasih Pak Sian sudah siap melayani Bapak. Siap. melayani Ibu Yuni dan Tuhan Yesus sudah mengubahkan beliau saat ini, Pak. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam. Amin. Ya, Shalom. selamat. Silakan dilanjutkan, Terima kasih. Bapak. Ya, Iya, yang thank hari you, ini. Pak. Ya. Salam. Itu Bapak Ya. Agus. Oh my God. Oke. Kita pindah Pak Yoris. Pak Yoris, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Halo. Ini Pak Yoris bukan ini, Pak? Halo. Halo, selamat malam, Pak. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini Pak Yoris Halo. bukan, Pak? Selamat malam. Ini Pak Yoris bukan, Pak? Iya, Pak. Oh ya, silakan, Shalom, silakan, selamat malam, Pak. Pak. Oh ya, silakan. Ya, selamat Oke. malam, Pak. Silakan, Pak. Eh, Puji Tuhan. Selamat malam, Ibu Yuni. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Iya. Saya nggak mau bertanya, cuman mau mengucap syukur sama Yesus oleh karena kasihnya yang besar, oleh karena kesabarannya yang nggak habis-habis. Boleh mengangkat Tidak dengar, Pak. Putus-putus ya? Oke, Pak Tapi Yoris, dengan, suaranya program Pak suaranya Yusuf nggak jelas, ini, Pak. saya dengar, Pak saya bisa mengikuti program headsetnya ini bisa udah dicabut aja, Pak. kurang lebih sebulan, tapi memang baru sekarang saya baru bisa masuk. Saya mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena kebaikannya dan kasih sayangnya nggak habis-habis buat saya. Saya merasa diangkat, diambil dan diselamatkan lewat kesaksian-kesaksian yang ada di channelnya Pak Yusuf ini. Sangat memberkati kehidupan saya. Terus puji Tuhan, Tuhan juga memberikan saya kekuatan, memberikan saya kemampuan untuk boleh bangkit terus, untuk berusaha untuk melayani Tuhan. Oke, itu aja Pak Amin. Yusuf. Amin. Ya, Ibu Yuni semangat ya. Baik.
tetap dalam Tuhan. Iya Pak, sama-sama. Ya, Sama-sama. ya, kita Ya, pasti suatu saat nanti pasti masuk ke kerajaan surga. Amin. Kita udah amin, punya amin, tiket. Oke, Pak amin, Pak. Yusuf, terima Puji kasih Tuhan. banyak. Channel Pak Sama-sama, Yusuf Pak. ini, aduh, puji Tuhan sangat memberkati banget, Pak. Tetap terus. Terima kasih, Saya Pak. doakan, Terima kasih, Pak. saya doakan Tuhan Yesus biar acara Yusuf ini lama-lamanya deh. Ya, baik Pak. Suaranya hilang-hilang, putus-putus, Pak. Shalom. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Yoris. Oke, kita pindah ke Pak Hasan. Pak Hasan. Selamat malam. Ya, silakan, Pak. Suaranya, Pak. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, dengar? Dengar, silakan, Pak. Bagi saya, Ibu Yuni ada ciptaan baru. Ada pribadi yang sangat terhormat saat ini. Iya Pak. Ya. Thank you. Jadi kami bangga pribadi yang Ya, Pak Hasan suaranya nggak kedengaran, Pak. Terputus. Ya. Pak Hasan, suaranya terputus. Ya, sinyalnya mungkin lagi kurang mendukung ya di tempatnya Pak Hasan ya. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaan Anda yang begitu setia, yang sudah hadir di dalam channel ini. Doa kami, Tuhan Yesus yang sangat baik, terus memberikan anugerahnya, supaya kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Yuni yang sudah berkenan hadir. Doa kami juga buat Ibu Yuni dan keluarga, semakin setia di dalam Tuhan Yesus, dan semakin luar biasa, semakin dahsyat dipakai Tuhan. Jangan lupa kalau ke Indonesia, kita sama-sama Pak Hairul bisa pelayanan bersama ya Bu. Oh ya pasti Pak. Ya. Saya rindu sekali seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan ini, nomor rekening kami sudah cantumkan di bawah layar deskripsi ya. Dan juga kami sekali lagi mengingatkan bahwa besok jam 3 WIB, jam 3 sore, ya kami hadirkan narasumber Pak Hairul Anwar yang Tuhan pakai luar biasa di dalam doa kesembuhan, doa mujizat. Ya, Anda yang punya beban berat silakan untuk hadir supaya kasih Tuhan Yesus bisa tersampaikan kepada kita semua ya. Bisa berbagi kasih dan banyak orang bisa dipulihkan, disembuhkan. Ya, bukan Pak Hairulnya yang hebat, tapi Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Tuhan Yesus kita yang hebat, yang telah memilih, yang telah melepaskan Pak Hairul dari belenggu dosa, dari ikatan kegelapan yang begitu luar biasa pada saat itu. Dan sekarang ini hamba Tuhan Pak Hairul dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani. Dan Pak Hairul juga orang yang sangat komitmen ya. Jadi besok jam 3 Bapak Ibu ya, jangan lupa jam 3 sore dan malamnya tetap live streaming dan besok akan hadir Pak Rusli Monoarfa ya, seorang murtadin yang sangat luar biasa mengalami kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya dan Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Amin.